Bikinin ojek. Mas. Ojek ya mas? Oh, ayo. Saya mau minta anter ke sana. Cepetan mas, sebelum saya telat. Bentar mbak kok malah main-main Nah mas, naik ke motor orang? kok gak jalan sih? Saya bukan ojek mbak. Kok saya dibilang ojek? Wah, bukannya masnya ojek? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik Dia itu pimpinan di sini, tapi dia masih belum datang. Lagi aku harus ngomong sama Pak Sofyan nih. Aku pengen kenal sama karyawan-karyawan baru yang baru dia rekrut kemarin. Karena emang kebetulan sekarang kan aku lagi cuti, jadi nggak keluar kota sama sekali dan aku udah free. Aku ada kesempatan nih buat kenalan sama karyawan-karyawannya Pak Sofyan. Karena emang sejauh ini aku udah percaya banget sih sama Pak Sofyan. Semoga aja Pak Sofyan ini bisa menghandle pekerjaan yang ada di sini. Masalahnya kan aku harus bolak-balik terus. Ini dia orangnya nih. Selamat Pak Sofyan, silakan duduk sini Ya, Pak Sofyan. permisi. Tumen-tumenan nggak bawa mobil? Ya soalnya lagi di servis pak. Oh gitu. Gimana perekrutan karyawan kemarin? Udah selesai semua kan? Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar kok pak. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya Pak Sofyan, saya kan jarang banget ya ke kantor ini ya, karena kebetulan sekarang saya lagi ambil cuti. Saya sempatkan lah buat main-main ke sini. Jadi gini Pak Sofyan, saya kan belum pernah kenal nih sama karyawan-karyawan Pak Sofyan sekalian. Yang baru-baru ini kan hari ini udah mulai masuk kerja. Sekalian saya pengen kenalan sama mereka. Saya pengen tahu seperti apa wajah-wajah karyawan-karyawan saya di sini. Nah, karena memang dari awal saya lepas sama Pak Sofyan gitu. Terus selain karyawan, apa ada kendala lain di sini Pak Sofyan? Ya sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali kok pak. Ada lah pasti kendala-kendala kecil, tapi itu bisa diatasi semua ya bersama Pak Betul Sofyan. sekali tanpa ini. Terus ini kan saya mulai masuk lagi minggu depan. Nah, Pak Sofyan punya kesempatan banyak buat ketemu dengan saya, buat tanya-tanya masalah kantor ke saya. Karena nanti rencananya ya Pak Sofyan kalau misalkan memang udah bisa menaikkan omset di kantor ini 3 kali lipat dari sebelum-sebelumnya, Pak Sofyan mau saya pindah ke kantor saya yang pusat. Dan Pak Sofyan juga harus cari pengganti Pak Sofyan di sini, dilatih, kemudian diberikan target yang bisa untuk dicapai tapi susah untuk dicapai. Nah, itu kan yang saya lakukan sama Pak Sofyan dulu. Sebelum saya menjadikan Pak Sofyan sebagai orang kepercayaan dan pimpinan di sini. Dan Pak Sofyan harus segera mencari penggantinya Pak Sofyan. Karena sebentar lagi kan Pak Sofyan udah mencapai target lagi nih. Alhamdulillah sih pak. Ya kalau misalkan begitu, gimana kalau misalkan nanti malam kita ketemuan aja pak? Oh nggak apa-apa, silahkan. Sekalian Pak Sofyan bawa calon pengganti Pak Sofyan nanti. Oke baik. Ya, karena memang saya kira pasti Pak Sofyan udah ada nama sih, dan Pak Sofyan udah dapat kabar dari saya 1 bulan yang lalu. Nah ini tinggal sedikit lagi nih, kayaknya 2-3 bulan lagi Pak Sofyan udah saya pindah ke pusat. Gimana? Seneng atau enggak Pak Sofyan? Duh, ya, Kalau misalkan nggak seneng ya udah tetap di sini aja. duh, ya pastinya senang sekali lah pak. Dan saya juga bersyukur udah bisa bekerja dengan Pak Bayu, orangnya yang baik sekaligus cerdas ini pak.
Ya kalau misalkan pimpinan nggak cerdas ya bukan pimpinan namanya Pak Sofyan, karena kan kita dilatih, kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang memang harus kita selesaikan gitu. Kasih. Kantor ini berjalan atau tidak itu tergantung pimpinannya gitu loh, tergantung bagaimana dia mengarahkan karyawan-karyawannya. Nah karena ini masih ada karyawan-karyawan baru, mumpung masih di awal, jadi harus kita doktrin bagaimana caranya mereka bisa mempunyai mental yang sangat kuat dan juga mempunyai insting yang sangat tajam gitu loh. Artinya mereka peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka juga bisa mencari solusi-solusi dan menciptakan gagasan baru untuk keberlangsungan kantor kita gitu loh. Iya Pak, sekali lagi saya banyak berterima kasih ke Pak Bayu, karena tanpa Pak Bayu saya nggak bakalan jadi seperti sekarang Pak. Dan saya juga berjanji dengan sekuat tenaga saya akan bekerja sesuai mungkin supaya bisa saya bekerja di kantor pusat gitu Pak. Ya Pak Sofyan buktikan aja. Insya Allah. Dalam 3 bulan ini kan saya penilaiannya sangat ketat nih terhadap Pak Sofyan. Pak Sofyan bisa membuat saya percaya, ya saya bakalan penuhi janji saya gitu. Ya udah kalau gitu, ini kan karyawan yang lain belum datang nih. Iya, Saya kan mau kenalan ntar lagi di dalam. Saya mau pinjam motornya Pak Sofyan dulu, saya mau cari makan deket sini. Oh siap. Biar nggak lama gitu. Kenapa nggak makan di Di mana? Di kantin? atas. Pak. Saya pengen cari makanan di luar deh. Saya soalnya kan seneng makan di warteg-warteg pinggir jalan. Iya sih. Makan makanan kantor sih saya udah bosan Pak Sofyan. Yaudah kalau gitu kasih tahu ya sama yang lain ya. Baik Pak. Aduh sekarang tumben-tumbenan Pak Bayu datang ke sini. Udah sekalian aku harus kasih tahu karyawan yang lain. Kayaknya kita terlalu awal deh masuk kantor, atau mungkin ya karena kita masih awal bekerja ya. Iya, kayak biasa kalau awal-awal emang begini kan. Ya kita harus terlihat rajin supaya kita tuh terlihat baik di depan atasan kita gitu loh. Dan masalahnya aku tuh pengen pacaran sama Putri, tau nggak? Kan kamu tahu sendiri aku Putri dari tuh dulu, gak mau sama kamu. aku dari dulu Ada Pak Sofyan? Pak. Oh ya kalian berdua udah datang, teman kalian istrinya mana? Iya, kita udah Di jalan, datang Pak. dari tadi, Pak. Dan teman kita masih di jalan. Tadi kita hubungin kok, katanya udah OTW. Dan kita ajak berangkat bareng tadi gak mau, Pak. Makanya dia tuh agak telat sedikit gitu loh, Pak. Kan kalian udah tahu kalau sekarang bos ya pemimpin perusahaan ini mau datang, dan beliau udah datang sekarang masih cari makan. Mau ketemu sama kita bertiga, Pak. Bukannya Ya gak mungkin lah. mau ketemu sama karyawan yang baru. Oh iya, Pak. Kita kan karyawan baru, Pak. Berarti mau ketemu sama kita. Iya. Ya kan ada pembunuh yang lain, Fit. Iya juga sih, Pak. Ya kalian jangan lupa hubungi teman kalian, suruh cepat datang. Soalnya ntar lagi kalau misalkan lebih dahulu bos besar kan nggak enak, Fit. Iya, Pak. Pak, saya mohon bimbingannya ya, Pak. Karena baru pertama kali kita bekerja di perusahaan besar seperti ini, Pak, dan kita gak menguasai tentang perkantoran, Pak. Saya mohon bimbingannya, Pak. Kalau masalah itu kalian berdua tenang aja, kalian tinggal nanya sama karyawan yang lama aja gitu, Fit. Tapi Pak, ntar sama pimpinan pemilik perusahaan ini kita bakal ditanya-tanya, Pak. Ya nggak kira lah. Beliau cuman ingin tahu siapa aja karyawan baru di sini gitu. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu. Sekarang saya mau cek karyawan yang lain, Fit, teman-teman kamu yang lagi baru gitu, Fit. Iya, Pak. Jangan lupa. Mohon maaf nih, Pak. Ruangan kita di mana nantinya ya, Pak? Ya kalau itu sih, Fit, kamu hanya HRD aja, Fit. Oh gitu ya, Pak. Ya mohon maaf kalau kita udah lancang, Pak. Dan gue ya jangan lupa, Fit, kamu hubungi teman kamu satunya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya udah saya tinggal dulu, Fit. Ya, Pak, makasih ya, Pak. Nyusahin banget sih, bocah, tadi diajak gak mau. Ya, kamu jangan marah sama Putri dong, ah. Marah sama siapa? Kan kamu tuh sendiri kalau aku tuh Mau cinta belain sama dia kamu? Iya.
Ya kamu Ya yang suka, aku nggak usah. setidaknya aku ya sakit hati kalau bersangkut paut dengan Putri. Hah? Udah amat, beneran nyusahin kok kalau misal dia. Udah kabarin sana kan kamu yang suka sama dia. Aku minta tolong dong. Apa sih, Fit? Ya tolong jomblangin aku sama Putri. Aduh, aku tuh udah lihat banget ya pakai mata aku sendiri kalau misal Putri itu udah beneran gak mau sama kamu. Ya udahlah, kalau kamu gak mau ngebantu ya aku bakal usaha sendiri. Tapi Udah. kalau kamu bisa ngebantu aku, apapun yang kamu mau aku bakal belikan. Hah? Kamu bisa pakai duit apa gajian aja belum? Ini kerja baru sehari. Ya kan aku bisa pinjem dulu sama temen aku buat naktir kamu kalau aku Ya bisa udah. pacaran sama Putri gitu loh. Serius deh kamu apa aja ya, apa aja? Asalkan jangan motor, mobil ya maksud Ya kan aku apa aja? ya maksud aku makanan atau pakaian gitu loh, Win. Kalau masalah mobil ya aku gak kuat. Ya, lagian Putri kenapa sih nggak mau sama kamu? Ya, Putri di kantor, Fit, nanti kamu tahu. ya aku lupa. Ya aku gak tahu ini, ya, makanya kamu tuh usahain gimana caranya supaya Putri tuh mau sama aku karena kamu Aku kan yang usaha perempuan juga. Ya aku juga usaha ngobrol buat deketin dia lagi, apapun yang dia mau aku bakal belikan gitu loh. Tapi kan kamu sebagai teman aku bisa membujuk dia gitu loh, Win. Tapi Putri nggak punya cowok kan? Ya menurut aku dia tuh gak lagi deket sama siapa-siapa gitu Kamu loh. yakin? Yakin lah, karena aku udah tahu seluk beluknya. Ya udah, aku mau aku mau cari tahu dulu nih soal Putri gimana, nggak salah-salah. Nanti kalau misal tiba-tiba Putri punya cowok gimana? Kan aku juga malu mau cembalin kamu sama Ya dia. kalau punya cowok gimana caranya dia tuh putus sama cowoknya, Win. Ya, Gitu banget. ya kan kamu tuh sendiri, aku dari dulu tuh suka sama dia. Masa kamu gak ngerti? Emang ada orang lain apa, Fit? Kan bisa. Namanya juga Lain. perasaan. Iya. Ya udah deh. Kamu tuh gak bisa Aku ngertiin usahain. aku deh. Ya nanti aku usahain. Beneran. Iya beneran. Ya udah, nanti pulang kerja kamu ikut aku lagi deh. Kemana? Ya pulang bareng, Win. Ya kamu bujuk Putri supaya tuh mau satu mobil sama aku gitu loh. Oke? Iya. Ya salah, masa gak bisa. Bisa. Ah, kamu kan biasa ngejomblangin teman-teman dulu. Masa Aduh, sekarang tapi nggak bisa sih? tapi kan mereka suka sama suka. Kalau kamu nih, Ya ini tantangan terbaru buat kamu gitu loh. Orang yang tidak suka menjadi suka. Gimana caranya? Hah? Ya kalau perlu ke dukun apa kemana gitu loh. Emang kamu kenapa? serius? Ya aku serius, Win. Namanya juga ini masalah perasaan, Win. Hah? Ya udah deh, kalau aku emang harus ke dukun, oke, aku bakal ke dukun, Fit. Ini kerjaan yang hari ini aja belum ada aja nih kerjaan. Ya itu kan bukan kerjaan, Win. Anggap aja gak ada kerjaan gitu loh. Cuma tugas seperti itu doang. Hah? Tapi aku nih belum mulai udah Win. stres duluan. Tunggu bentar. Nanti gaji pertama kamu mau dikasih sama siapa dulu? Sama orang tua, apa neraktir teman-teman atau gimana gitu? Soalnya gaji di sini tuh katanya besar banget, Win. Iya, aku pastinya bakal beli barang-barang yang pengen aku beli. Biar aku bisa pamer sama teman-teman yang lain kalau aku udah bisa beli barang-barang branded yang aku mau. Iya, kayaknya handphone kamu tuh udah jadul banget deh. Hah? Makanya aku tuh nggak pernah main HP karena malu gitu. Yang lain tuh mereknya ada di tengah. Ya kan kamu udah kerja di kantoran ya. Seharusnya kamu tuh beli HP yang mata 3 dong. Pengeluaran terbaru sekarang itu loh. Iya, aku bakal Hah? beli itu. tenang Aku aja. nih mau ganti, tahu nggak bentar lagi. Juga mata 3. Ya, mata 3 tapi ini mata sapi, Win. Ya enggak, aku pengen beli yang lebih bagus seperti Bentar, ini daripada ini. harusnya ya kita bahas strategi, terus tata cara apa aja yang bakal kita lakuin buat ngembalin kamu sama Putri. Bahas apa udahlah, lagi? ini kan bentar lagi mau kerja. Hah? Gak cukup lah waktunya buat bahas itu. Nanti aku bakal telepon kamu kok. Oke? Gimana ya? Ini kan hari pertama aku kerja. Masa iya aku udah telat? Mana perusahaannya masih jauh lagi. Gimana ya? Semoga aja bentar lagi ada ojek. Aku harus kemana coba? Mau jalan aku udah capek banget. Dari tadi aku nemu ojek, nggak nemu-nemu. Semoga aja ada ojek. Nah, mungkin ini ojek. Mas. Ojek ya, Mas? Oh,
Ayo, saya mau minta antar ke sana. Cepetan Mas, sebelum saya telat. Bentar Mbak, Mbak kok malah main-main Nah Mas, naik ke motor kok orang? gak jalan sih? Saya bukan ojek Mbak. Kok saya dibilang ojek? Bukannya Masnya ojek? Saya nih keburu telat Mas, udah deh. Saya nggak peduli Mbak ini mau telat atau enggak. Yang jelas saya bukan ojek. Apa setiap orang yang naik motor lewat sini dibilang ojek sama Mbak ini ya? Tapi Masnya kayak ojek. Udah deh Mas, ayo deh anterin saya. Sembarangan nih perempuan. Saya ongkos kok Mas. Saya ongkos kok, berapa sih? Saya nggak butuh duit, tahu nggak? Saya bukan ojek, saya udah bilang. Lagian ya, Mbak ini Kok Masnya nih gak mau nolongin orang? Ya udah bilang aja kalau Masnya nih ojek. Mbak, gini ya, saya jelasin. Orang yang namanya orang kalau misalkan kesusahan minta tolong, bukan malah nyangka orang lain ini ojek. Saya udah jelaskan saya bukan ojek. Saya cuman kebetulan lewat sini, saya lagi cari makan. Tapi saya yakin Masnya nih ojek. Cuman Masnya aja nggak ngaku. Udah deh, gini aja. Mbak ini mau kemana? Saya ini mau kantor karena saya hari pertama kerja udah telat. Jadi saya keburu Mas. Terus urusannya sama saya ini apa? Karena Masnya ojek, jadi bisa nganterin saya dong. Mbak, saya jelasin sekali lagi ya. Kalau saya ojek, saya udah pasti bawa penumpang. Iya mungkin sekarang Masnya nih lagi gak ngorder. Ini emang muka-muka saya ini muka-muka tukang ojek apa ya? Nih, Masnya nih beneran bukan ojek? Ya beneran lah, Mbak. Kalau misalkan saya tukang ojek, saya pasti di pangkalan, tahu nggak? Jadi saya salah? Ya salah lah. Lagian ya Mbak, kalau misalkan emang mau berangkat kerja, kenapa jalan kaki? Kenapa nggak naik taksi? Nggak cari ojek di pangkalan ojek? Malah di Ya tempat-tempat kayak gini, mohon maaf, pikiran saya jadi kemana-mana nih. Ya karena saya dari tadi nyari ojek tuh nggak nemu-nemu. Saya juga udah order, Mohon juga maaf nggak nih Mbak. ada. Mbak ini kerja di mana nih? Saya ini mau kerja dan ini hari pertama saya kerja di perusahaan. Terus saya udah telat. Jadi saya kira Masnya ojek. Gini ya Mbak, yang namanya ya orang pertama kali kerja seharusnya membuat persiapan, bukan malah kayak gini ya. Ya Kalau Mbak cuma telat kerja, kalau saya nih telat makan. Kalau misalkan saya kenapa-kenapa mau tanggung jawab? ya kan mending telat makan daripada telat kerja. Ya itu urusan kamu, bukan urusanku. Gini aja deh, sekarang aku mau tanya dulu ya. Dari tadi ya aku dibilang tukang ojek. Sekarang aku tanya, kamu jujur, emang mukaku ini muka-muka tukang ojek? Sedikit. Ini nih, oh ya udah, kalau kayak gitu berarti aku gak jadi nganterin nih lagi. Loh enggak Mas. Mas ini orangnya ganteng banget, udah baik hati. Udah ya. Gak usah bilang ganteng. Aku udah terbiasa sih dibilang ganteng sama perempuan-perempuan. Idih. Jadi itu juga nggak bakalan mempan ya. Dengan cara kamu muji seperti itu, kamu pikir aku bakalan nganterin kamu? Ya udah, terus gunanya aku di sini apa? Udah silahkan jalan. Mas, ayo dong, minta tolong. Gini. Please, kali ini aja. Lagian ya, kamu duduk di motorku aja, ini udah salah. Nanti aku elapin, nanti aku elap kok. Oh iya, nama kamu siapa? Nama aku Putri, jadi Kenalan dulu dong. Nama aku Bayu. ya udah, ayo Bay, anterin aku. Aku bakalan anterin ntar lagi. Cuman kan aku harus tahu dulu. Aku takutnya ya sekarang ini bermacam-macam cara ya orang lain buat melakukan tindak kejahatan. Aku takutnya nanti sama kamu di jalan, misalkan aku diapa-apain sama kamu. Gak Siapa kebalik namanya? ya, gak kebalik. Ya enggak Aku kan. nih perempuan, gue bisa apa-apa. Oh sekarang nggak ada zaman sekarang nih ya, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Kalau misalkan mau niat jahat ya udah niat jahat aja. Tapi aku harus cari tahu dulu ya, kamu itu orang mana, nama kamu bener Putri atau enggak. Itu kan juga harus tahu. Jadi aku nggak mau sembarangan dong. Jadi aku gak bawa KTP lagi. Gimana sih Mas? Ini aku Orang- minta antar aja dong. Iya, aku bakalan Repot anterin banget. Mbak Putri ya. Tapi sebelumnya Mbak Putri ini orang mana ya? Aku orang jauh, jadi nggak perlu tahu sih. Nah, ini salah satu faktor ya orang lain melakukan kejahatan.
Kalau misalkan saya dibawa, misalkan sama Mbak Putri, kemudian terjadi apa-apa sama saya, gimana? Mas udah deh, gak usah terlalu lebay. Bukan terlalu lebay. Ya udah, silakan jalan kaki. Saya kan mau mengamankan diri. Ya sudah, aku bawa sepeda Mas Loh, aja sendiri. ini motor aku ya, bukan motor kamu. Jadi kamu jangan sembarangan. Kalau enggak aku teriakin maling nih. Kalau Masnya nggak mau nganterin, Udah, kamu di sini. Aku mau tanya-tanya dulu sebelum aku anterin kamu. Aku harus pastikan dulu nih. Kamu kerja di mana? aku mau kerja di perusahaan sebelah sana, yang di ujung sana, jauh banget. Terus kenapa kok jalan kaki? Karena gak ada yang mau nganterin aku. Emang pacarnya gak mau Gak anterin? punya pacar, teman juga udah kepada kerja semua, mau naik ojol gak punya duit. Oh, Jadi mau tadi bilang mau bayar, ternyata gak punya duit. Jadi mau ngutang dulu. Gini ya Mbak, gimana caranya Mbak ini mau punya pacar ya? Kalau misalkan orang lain aja yang nggak dikenal dibilang tukang ojek, apalagi yang kenal. Saya gak nyuruh Masnya jadi pacar saya cuma minta antar. Ya, aku juga gak bakalan mau. Aku cuman ngasih tahu aja ya. Jadi kalau sama cowok itu Repot. bukan repot, harus ini nggak boleh sembarangan. Mas ini repot Masa banget sih ya. orang ganteng seperti ini dibilang tukang ojek kan? Ya Mau dianterin? mau. Ada syaratnya tapi ya. Mau aku anterin nih. Tapi kan aku udah lapar banget nih. Aku harus makan dulu. Di depan ini ada warung. Kamu tunggu di depan. Kecuali Masih kalau mau kamu makan. Iya iyalah, kalau misalkan gak mau ya udah, daripada aku mati kan di jalan, gimana coba? Mau tanggung jawab? Ya udah deh. Mau aku anterin aja, kamu udah untung. Daripada gak aku anterin kan? Atau gini deh, anterin saya dulu, baru Masnya makan. Gini nih kalau perempuan, kalau udah ada maunya ya, kamu udah mau aku anterin aja udah untung ya. Mas, gini deh, lebih penting makan apa kerja sih? Emang Masnya gak kasihan sama saya? Loh, Mbak juga nggak kasihan sama saya. Enggak. Aku kalau misalkan kelaparan terus ada apa-apa di tengah jalan, gimana coba? Kalau Masnya kan cowok, jadi wajar dong kalau mau ada apa-apa. Gini aja deh, aku kan takut nih, kota lagi mau makan dulu. Takutnya nanti kamu ketemu sama aku lagi di jalan ya. Terus aku dikira tukang ojek lagi. Sekalian nih biar kita kenal, biar kamu gak ngira aku tukang ojek lagi. Nih deh, aku butuh lihat media sosial kamu dulu. Nih tulisin. Wih, modus nih, ini cowok modus nih. Astaga, ngapain aku modus ya? Sorry. Pasti kamu pengen kenal deket kan? Banyak ya perempuan di luar sana yang mau deket sama aku. Ya, aku cuma memastikan aja ya udah. Kalau kamu gak mau ya udah, aku jalan nih. Enggak. Ya udah. Aku pengen tahu nih Instagram kamu. Ini. Oh ini Instagram kamu. Udah deh Mas, kamu nih kelamaan. Terlalu banyak pengen kenal aku ya? Gak usah GR. Udah gini, aku minta maaf ya. Aku bukan bermaksud buat nyangka kamu itu sebagai orang jahat. Cuman aku gak suka aja cara kamu tadi, Putri. Jadi kalau misalkan kamu mau minta tolong sama orang ya, kamu harus baik-baik. Jangan langsung bilang orang itu tukang ojek, tukang beca. Gitu. Kan aku harus sudah minta baik. maaf. Ya kamu kan maafnya nggak tulus. Kalau kamu minta maaf, kamu minta maafnya harus tulus. Dan baru kamu minta tolong. Dan kamu tanyakan lagi mau nolong atau enggak orang yang bicara sama kamu. Kalau misalkan nggak mau nolong, kamu nggak boleh maksa. Ya udah deh, Mas, aku tadi minta maaf ya. Tadi aku udah lancang banget duduk di sepeda kamu tiba-tiba karena aku pikir kamu ojek. Jadi, kamu mau apa enggak buat bantu aku nganterin ke perusahaan yang sana? Aku mau bantu kamu, cuman Udah. bentar dulu. Kalau Apalagi? kamu ya sama orang lain, jangan langsung berhentikan kayak gitu. Takutnya, kalau misalkan aku orang jahat gimana? Kamu nggak boleh langsung percaya juga, Put. Ya, meskipun aku baru kenal sama kamu, aku takut ya. Soalnya aku juga punya adik perempuan. Takutnya ketemu sama orang jahat. Kalau misalkan kamu dibawa terus bawa kabur, nggak bisa pulang gimana coba? Iya, makasih ya Mas, udah baik banget sama aku. Yuk. Soalnya kan
siapa sih yang nggak mau nganterin cewek cantik seperti kamu? Iya, aku udah tahu kalau aku cantik kok. Aku juga udah tahu kalau misalkan aku ganteng. Jadi aku tahu kamu alasan kamu berhentiin aku karena kamu ngelihat dari jauh. Ada Iya. cowok ganteng lewat, akhirnya kamu modus nih. Awas aja tak lagi ya. Aku mau makan dulu nih tapi. Sebelah situ Mas. Hah? Dah, Kamu yakin? yakin? Kamu kerja di sini? Yakin? Ya udah, aku masuk dulu. Oh iya, aku mau minta nomor kamu. Nanti kalau aku butuh lagi, aku bisa hubungin kamu. Aku tahu kamu cuma modus, Put. Ogah. Dah. Nih. Makasih ya Mas. Ternyata dia kerja di sini. Tapi aku harus jujur nih. Pertama aku ngelihat perempuan tadi tuh, dia kok kayaknya beda ya. Kayaknya orangnya tulus dan polos banget. Kayaknya aku bakalan deketin tuh perempuan. Aku udah lama nih gak jatuh cinta sama perempuan, dan sekarang kayaknya aku udah jatuh cinta lagi nih. Untung aku gak kebu. Put, kamu tadi aku ajak kantor bareng, kamu kok nggak mau? Iya. Kamu Iya berangkatnya aku. bareng sama siapa? Aku bareng sama temen aku tadi. Ya aku emang sengaja gak pengen bareng kamu aja dulu. Emang kenapa, Put? Kan kamu tuh sendiri, kalau aku tuh suka banget sama kamu. Dan sebenarnya aku tuh beruntung ya, satu kantor sama kamu, supaya aku tuh bisa deket sama kamu, supaya aku bisa ketemu sama kamu terus gitu loh. Tapi kenapa kamu tuh bareng sama orang? Ya kan kamu gak telat loh ini. Ya aku terpaksa dong bareng sama kalian kerja satu kantor karena kita keterima bareng. Emangnya kamu gak seneng satu kantor sama aku? Enggak, karena terpaksa aja. Put, kamu gitu sih. Gini ya Put, David tuh suka sama kamu dari dulu. Dia tuh tulus sama kamu. Kalau Iya. kamu sangat sama dia kan dia bisa nganterin kamu tiap hari ke sini. Bener banget, Put. Kalau Tapi- kamu sampai nikah sama aku ya, Beruntung banget dong. gaji kita double, tau nggak? Hah? Iya, bener Put. Ya kan kita satu kantor. Ya aku tuh pengen fokus kerja aja, nggak pengen ngurusin kalian. Ya bukan ngurusin kita berdua. Kamu tuh tega Ini banget kan ya. buat masa depan kamu Put. Lagi David kalau- bisa menjamin masa depan kamu yang cerah nantinya. Bener banget, apalagi ini perusahaan besar, hah? Lagian kalau kamu deket sama orang, belum tentu orang yang deket sama kamu itu punya pekerjaan. Iya, kamu lagi deket sama siapa sih? Kok kamu gak mau banget sama David? Aku lagi gak deket sama siapa-siapa, itu cuma temen aku. Alah, bilang aja kalau kamu tuh lagi deket sama dia, hah? Ya pokoknya aku gak suka kamu tuh deket sama orang lain selain aku. Udah deh. Oke, aku jujur sekarang. Aku dianterin sama pacar aku. Terus kenapa? Kenapa? Yang dari sama pacar kamu? Iya, aku punya kamu pacar yang baru. mana? Yang Aku punya mana? pacar baru dong. Emang dia tuh kerja di mana? Put, tolong kamu pikirkan aku dong. Ah, aku udah punya pekerjaan yang Nggak. bagus, sedangkan pacar kamu kan belum tentu. Nanti Ya, tapi- kamu tuh cuma dimanfaatkan ya Tapi nggak? kayaknya dia tuh bilang punya pacar karena emang gak mau sama kamu. Nah, Oh gitu? Bener kan? Berarti kamu aslinya gak punya pacar. Berarti kamu cuma Kamu tuh gak mau- bisa ngeles Put, kamu tuh gak punya pacar. aku punya pacar. Ya, Cuman kamu perkataan kamu bener tadi. mau memalingkan aja ya. Kamu Yang tuh mana mau- sih pacar kamu? Kita bener harus tahu nih. Kalau pacar kamu nggak Ya, seperti gini aja. dia. Iya, pacar aku itu ganteng banget, Ganteng jauh dari banget. kamu. Ini bukan soal ganteng, Ini David loh, juga ganteng. Kalau seumpamanya pacar kamu lebih pekerjaannya daripada Nah, aku gitu. rela. Ya, karena aku gak mau orang yang aku cintai kamu Pacar aku itu punya penyapa. Kan Punya- masih mikir dia. Wah, dia punya perusahaan besar banget. Kamu diantar pakai apa sih? Pasti nggak ada mobil lewat. Gini deh, kalau kalian nggak percaya, mending ikut aku depan yuk. Masih ada di sini. Oh masih dong. Ayo udah, ayo. Cepet. Tapi ntar kalau misal kamu dia nggak Udah, lebih dari kamu bakal nggak malu. mungkin ya. Mana sih cowoknya kamu? Hah? Nah, ini pacar aku. Hah? Put, kamu serius? Ini nih pacar aku, kenalin, ini pacar aku. Punya perusahaan apa sih? Dia pakai dia ojek ya? Udahlah Putri ya. enggak kok. Hah, mendingan kamu putusin aja deh. Tahu nggak? Dia tidak menjamin masa depan Aduh, kamu. Put. Kamu dapet yang lebih baik malah kayak Aku gini. pikir Emang kenapa? Hah? pacar kamu itu Nggak usah sok keren, pekerjaannya Mas. lebih di atas aku. Padahal cuma motor doang tunggangannya. Hah? Bang, mereka berdua siapa? Oh dia nih, Dia gangguin kamu?
Dia ini teman kerja aku, tapi dia Kenapa? suka sama aku, terus dia gak terima kalau aku pacaran. Kamu gak usah gangguin pacar aku ya. Emang kenapa? Aku pacarnya Putri. Jadi ini yang gangguin kamu. Iya, mereka gangguin aku. Kamu itu ya gak usah gangguin pacar aku. Urus aja tuh pacar kamu. Pacar. Tapi harusnya Masnya sadar diri ya. Putri ini udah kerja di perusahaan sekarang. Terus emang kenapa? Hah? Ya nggak pantas lah buat Putri, yang pantas buat Putri itu David. Terus kenapa nggak kamu aja yang pacaran sama David? David ini namanya. Gimana sih kamu malah jadi biro jodoh sih? Ini David namanya, yang itu Windy tuh. Putri, dia tuh gak level sama kamu. Apalagi sama kamu, aku tambah gak level. Kamu bakal dimanfaatkan sama dia karena kamu bekerja di kantoran ya. Dan orang ini cuma jadi pengangguran. Kayaknya iya sih, Buktinya Put. sekarang, waktu jam kerja itu masih di sini. Berarti tandanya dia tuh gak kerja. Pengangguran, Put. Astaga. Artinya pacar sayang sama pacarnya sendiri. Jadi ya aku ada kerjaan, tapi karena ya Ada aku kerjaan. lebih mementingkan kepentingan pacar aku. Akhirnya aku libur kerja dulu. Oh, gitu. Windy, dia tuh bekerja ya serabutan. Kerja. Oh iya, dia makanya punya- bisa libur kapan aja. Bener banget, dan dia bakal memanfaatkan Putri ya, karena Putri udah kerja kantoran, pasti gajinya besar, dimanfaatkan sama dia. Iya. Aku bukan laki-laki seperti itu, Mas. Ya mohon maaf. Kamu bisa tanya sendiri sama pacar aku ini. Apa pernah selama aku pacaran aku minta duit sama dia? Yang ada dia aku belanjain nih. Pakai duit apa? Kamu nyolong. Kamu tuh nggak kenal ya sama aku, tapi, Ya, tapi kamu kok ngomong Aku udah sembarangan sekilas tahu sih kalau misal kamu aja tuh nggaknya motor kayak gini, apalagi yang perlu aku nggak. Aku pikir punya Ngerti sama mobil kamu. bagus ya? ya. Aku naik Iya motor kan? aja, dapat Mobil pacar ya sport kayak Putri. gitu loh. Apalagi aku naik mobil nih. Coba aku tanya sama Kayaknya kamu, kamu enggak. pacarnya mana? Ya ada lah. Kamu tahu nggak Banyak dia itu kayak yang diselingkuhin, tahu nggak sama pacarnya? Kamu jangan so tahu deh, Bud. Udah deh, diem. Aku ini ya sebenarnya males buat ribut sama kalian berdua. Pacar aku ini pertama kali kerja di sini. Dia pengen dilihat sama atasannya. Kalau misalkan dia itu disiplin, gak kayak kalian nih. Disiplin, udah Disiplin telat. tapi telat gimana Berarti sih? udah tidak disiplin itu Iya. sama kamu. Hah? Ya, Kamu minta nggak atas sama dia, becus. kalau kamu minta atas sama David, kamu dijamin disiplin. Dari tadi nyampe nya, ya enggak? Iya. Pakai mobil. Mana mobil kalian? Tuh, parkiran. Mobil sebesar itu kamu nggak bisa ngelihat. Hah? Kamu pikir itu semut? Hah? Beda dengan motor kamu ini, kalau ditaruh di parkirannya berarti kamu bakalan kelihatan. Ya Aku enggak? heran ya, Put. Kenapa kamu bisa punya teman kayak mereka berdua? Ya, aku minta nih buat kamu ke depannya, Put. Kamu mending gak usah temenan lagi nih sama mereka. Ya mohon maaf, bukan aku ngelarang-ngelarang kamu bertemenan siapapun, silakan. Tapi kalau kamu temenan sama model-model seperti mereka, kamu bakalan salah pergaulan, Put. Itu aja ngatur. Dia ngatur-ngatur hidupnya ya, Emang Bud. kenapa orang aku mau nikahin Putri? Kok aku bisa dong ngatur? Karena aku ini laki-laki ya. Serius kamu nikahin Putri, mau dikasih makan apa di sama Bentar kamu? lagi keuangannya bakalan diatur juga. Kenapa? Karena dia tuh nggak punya pemasukan yang tetap gitu loh. Kalau kayak kamu punya pemasukan yang tetap. Ya iyalah, tiap bulan dijamin. Bulan loh. Mereka udah Lihat. lama atau nggak kerja di sini? Dia juga baru sama aku. Oh, kamu juga baru pertama kali Baru kerja pertama di sini. kali kerja di sini Apalagi nih juga. ya, agak siang dikit kamu udah bakalan kerja di sini. Bakalan kerja emang Kamu siapa? Hah? Udah, kamu Tentukan percaya sama nasib aku aja. kita. Iya. Aku bakalan jamin kalian berdua sebentar lagi. Atas dasar apa kamu ngomong kayak gitu? Kamu tuh bukan apa-apa di perusahaan ini. Yang bisa mencat kita cuma atasan kita ya enggak? Iya. Kita kan nggak punya salah sama atasan kita. Oh, jelas salah. Dengan kalian berpakaian seperti itu, ya. Kenapa? Itu udah salah. Emang kenapa? Baru Yang pertama diandelin di kerja. sini apanya sih kalau kerja? Apa? Pakaian. Duit. Duit. Gimana sih? Yang diandelin itu otak sama omongan, tahu? Ya iyalah, bukan Iya, malah iya. pakaian Tapi yang kamu omongan kalian nilai. itu yang pertama udah nggak sopan. Aku yakin kalau ketemu Sama kamu doang kalian, kita nggak sopan. sama orang-orang baru di sini, kalian itu bakalan sembarangan, suka merendahkan orang lain. Yang aku tahu ya, perusahaan ini nggak pernah punya karyawan yang suka merendahkan orang lain. Dan mereka juga selalu menghargai orang lain. Udah, Kamu udah. merasa direndahkan. Vin. Yang kita rendahkan tuh cuma kamu doang. Kenapa Kita nggak dibilang seburuk terus? itu. Hah? Bajunya kenapa dibilang terus? Kenapa? Ini Terserah kan aku dong. baju jelek kayak gini dipakai buat Jelek kamu bilang. Dia bilang baju aku jelek loh, Fit. Win. Dia nggak tahu style banget sih. Aku kasih tahu sama kamu. Lah, Win. Kamu jadi pembantu aku aja. Mbak, aku beli. Pembantu. Emang bisa gaji berapa motor aja? Ah,
tunggangan aja Tuh, motor. kayak kan bisa sendiri. gini. Ya enggak? Ini nih, kerapian juga nggak rapi. Masa baju sampai keluar ke dalam kayak gini? Emang kamu atasan aku, yang berhak ngatur aku itu atasan Udah kita, David, ya enggak, Win? sekarang kamu nggak perlu lagi suka sama dia karena kalau dia sukanya kayak gini reputasi kamu jadi turun. Oh ya udah, memang Banyak di harus luar kayak sana gitu. ya. Itu memang tujuan aku, biar temen kamu ini nggak deketin pacar aku lagi. Ternyata sukanya yang model beginian si Putri. Yang pengangguran ya, Iya. cuma pakai motor gitu. Kalian tuh kalau ngomong nggak usah sembarangan ya. Udah, mendingan Urus kita aja Sembarangan urusan yang kalian. mana? Jangan ngurus urusan orang. Yang mana yang sembarangan? Perasaan Kalian bener berdua. semua deh. Udah, kalau kalian udah gak ada urusan, mending kalian pergi. Kenapa kamu nggak betah? Bukan aku nggak betah, ini ngabis-ngabisin waktu, tahu nggak? Apa kamu udah gak kuat mental? Win, Udah jangan deket-deket, Win, ini motor-motor mahal tahu ya. ngabisin Kayak gini doang mahal, kamu beli kayak gini bisa beli 10 ya kan? Ya udah beli aja. Daripada kalian di sini cuman buat orang emosi naik darah. Ya. Aku heran ya, kenapa perusahaan ini bisa terima orang nggak punya sopan santun kayak kalian berdua? Karena kita berprestasi. Gak mungkin dong perusahaan ini gak punya alasan buat menerima kita berdua karena kita bisa diandelin. Pakaiannya udah Nggak pakaian lagi dia. Kamu nggak punya topik ya buat dibahas? nggak sopan banget soalnya. Karyawan di sini tuh yang aku tahu rapi-rapi. Ini karena masih di luar kantor. Hah? Gini nih. Enggak. Kamu Tahu. kenapa sih bisa punya temen kayak mereka? Mereka nggak ngerti bahasa manusia kali ya. Aku udah agak menjauh dari mereka, tapi mereka ngejar-ngejar terus. Udah, Win. Sekarang amit-amit deh Put, kita berdua gak bakal gangguin kamu lagi nih kamu. Ya. Bagus dong. Digangguin. Seharusnya Karena dia juga belum sadar nih harusnya dia tuh mau sama dia. sekarang balik nih pertanyaannya. Kenapa nggak kamu sendiri yang pacaran? Karena ada teman aku, kamu kok tiba-tiba jadi biro Dia, jodoh dia sih? kan juga temennya. Terus kamu paksa Putri buat Ya karena dia kan sukanya sama dia. Kamu gimana sih? tadinya, Win. Ya, karena Sekarang? dia itu pacarnya pengangguran ya. Aku cari orang lain aja. ya udah Udah cari deh, orang lain yang lebih selevel bagus. sama kamu. Iya dong, yang punya pekerjaan pastinya. Hah? Iya dong. Laki-laki gak punya pekerjaan, pengangguran gimana sih? Apa gak malu sama perempuan yang sudah punya pekerjaan dan kerja di Aku ini ada kantoran? pekerjaan ya. Pekerjaan tapi serabutannya beda. Gak Mohon maaf ya, level lah, kalau Widi. aku kerja ya. Iya. Terserah aku, waktunya aku yang ngatur. Waktunya Ya iya. kapanpun aku bisa Oh libur. pasti, Dan aku pemulung. bisa merintah-merintah orang. Merintah Termasuk kalian orang, berdua. Nggak percaya? yang enggak lah. Orang yang mana yang bisa diperintah? Kalau cuma pekerjaannya Udah deh, mending kalian masuk aja, Gih. Emang kita mau masuk ngapain Iya. lama-lama di sini? Ya udah Hah? sana. Aku ingetin sekali lagi ya, Nggak level. terutama buat kamu. Jangan pernah kamu ganggu Putri lagi. Dan Nggak. kamu ya, jangan pernah nunjuk-nunjuk. Putri buat ngelakuin hal yang Dia udah nggak bukan benar. temen aku lagi, aku udah Soalnya- gak level nih. Punya temen pacarnya kayak begini. Ah, udah deh. Soalnya Kita ini- berdiri sama dia aja udah malu banget. Aku Udah deh, ayo. khawatir Put, soalnya kamu punya teman aliran kiri seperti ini Put. Banyak sih. Jalangkung. Pergi. Datang nggak diurus. Ayo. Baik, Put, kamu bikin masalah terus Put. aku makasih banget. Kamu tadi bilang aku udah dibilang tukang ojek, sekarang aku dibilang pacar kamu. Kamu ini Kamu tahu nggak? Itu ya, mereka berdua tuh ngeselin banget. Jadi aku makasih banget sama kamu. Kamu udah bantuin aku kedua kalinya. nih terakhir ya, aku dibuat seperti ini ya. Janji terakhir. Aku udah sebenarnya ada kepentingan nih Put. Ya, gara-gara kamu, aku udah telat dan nggak bisa datang nih. Ya udah, bilang aja sama itu masih ada masalah. Aku lihat teman kamu tuh Put ya, dari mukanya aja ya udah ngeselin banget. Kenapa sih kamu bisa punya temen sama mereka kayak mereka berdua Put? Mereka tuh nggak punya sopan santun banget ya. Kenal juga enggak, jangankan kenal, ketemu aja baru tadi aku sama mereka Put. Mereka malah ngata-ngatain aku coba. Aku juga gak ngerti kenapa aku bisa punya teman kayak gitu. Atau jangan-jangan mereka nggak pernah di sekolahin kali ya. Tapi aku janji sama kamu Put, aku bakalan buat mereka ya terakhir kerja hari ini. Kamu nih, emang kamu yang punya perusahaan? Kamu bilang kayak gitu? Kamu gak percaya sih Put sama aku Put? Ngapain aku percaya? Omongan kamu aja tukang ojek. Oh, mulai lagi ya tukang ojek. Tapi ngomong-ngomong ya, kamu memang beneran gak punya pacar Put? Gak ada, itu barusan yang deketin aku tolak. Tapi emang bener ya, kamu mau nikahin aku? Ya kita lihat aja nanti Put. Kalau misalkan kita berjodoh kan kita pasti bakalan nikah Put. Bercanda.
nggak mau kadang sama kan kamu. jodoh itu ketemunya di tempat-tempat yang tidak kita duga gitu. Dan dengan cara yang tidak kita sangka. Kamu memang benar-benar suka sama aku ya? Ya, kalau misalkan kalau aku suka emang kenapa? Ya gak apa-apa sih. Beruntung dong kamu punya pacar kayak aku. Nah ya itu makanya, tapi kita harus saling mengenal dulu Put. Ya, kamu juga harus tahu kondisi aku orang nggak punya kayak gini Put. Emang kamu masih mau? Kamu benar kata teman kamu sih tadi Put. Aku juga sempat kepikiran, mana mungkin ya karyawan seperti kamu di perusahaan bagus seperti ini mau sama tukang ojek kayak aku. Kok malah dibawa perasaan sih sama kamu? Ya enggak, karena aku cuma nanya gitu. Ya nggak mungkin dong aku kayak mereka. Aku sama mereka tuh beda. Pemikiran aku sama mereka itu beda. Rezeki kan bisa dicari. Semoga aja sih omongan kamu sesuai dengan isi hati kamu Put. Ya udah kalau gitu kamu katanya takut telat, tapi kamu kok masih di sini Put? Ya karena kamu pengen ngomong sama aku. Bos, kenapa langsung ke dalam aja bos? Pak Sofyan, Loh, Put, kok kamu di luar Put? aku habis ngomong sama temen aku nih. Loh, ini bos aku Put yang punya perusahaan ini Put. Loh, maksudnya gimana ya? Ya udah gini Put, karena memang udah telanjur ya. Sebenarnya apa yang punya perusahaan ini Put? Ya, makanya aku kaget tadi ketika kamu minta antar sama aku buat ke perusahaan ini ya. Aku emang niat mau ke sini habis aku makan. Ini mobil aku Put. Aku emang sengaja ya datang ke sini buat kenalan sama karyawan-karyawan baru. Nah, tapi karena memang sekarang aku udah tahu. Jadi gini Pak Sofyan, saya ketemu sama Putri ini di jalan tadi. Saya nggak kenal awalnya, tapi karena saya dikira tukang ojek, dia minta antar. Pokok panjang ceritanya, singkat cerita dia minta antar sama saya ke sini. Dan saya minta tolong panggil 2 karyawan. Siapa teman kamu tadi? Siapa Put? David sama Windy, Pak. Mereka panggil ke sini ya. Mereka udah kurang ajar sama aku. Ya. Aku dibilang nggak pantas buat sama Putri dan mereka itu sok berkuasa banget di sini. Panggil ke sini. Aku pengen ngomong sama mereka. Kalau gitu saya panggil dulu Mas. Udah buruan. Aku minta maaf Bud, karena aku udah gak jujur sama kamu Bud. Ya sebenarnya bukan niat mau bohong sih, tapi aku kan ngikutin kamu gitu. Dan sekarang kamu udah tahu yang sebenarnya Bud. Tapi saya yang minta maaf, saya nggak tahu Kamu kalau kok bilang pas- gak usah kaku gitulah ngomongnya ya. Kalau misalkan ngomong aku kamu ya aku kamu aja, gak usah seperti bawaan sama atasan Bud. takut dipecat. Aku profesional Bud, gak ada urusan masalah pribadi dengan itu. Tapi karena memang aku udah terlanjur ngomong sama kamu gitu loh. Nah, Permisi, ini Mas. ini karyawan kamu ya. Karena aku udah bilang sama kalian, aku pastikan hari ini juga kalian bakalan dipecat dari perusahaan ini. Kamu tahu aku siapa? Hah? Belum tahu. Ini atasan kamu, hah? Dia itu bawaan aku yang punya perusahaan ini. Benar Pak Sofyan. Pak Sofyan, saya minta tolong ya, hari ini juga buat pemecatan secara tidak terhormat buat mereka berdua. Baru 1 hari aja kalian kerja di sini, kalian udah sombong banget, udah angku banget di sini. Gara-gara kamu nih. Kamu nggak masih mau nyalain Putri, hah? Enggak Pak. minta maaf, Iya Pak. Pak, kita minta maaf Pak. Sekarang kamu minta maaf ya, kayak kucing kena air kamu. Tadi kamu garang banget, sekarang malah kayak gini. Iya Pak. Aku tepatin nih janji aku buat kalian berdua. Aku pastikan kalian udah gak kerja lagi di sini. Sekarang aku udah membuktikan. Kalian mau apa? Hah? Tapi Pak, Aku bebas mau ngapain di sini. Aku cuma tukang ojek, pengangguran ya. Tapi mohon maaf ya, pengangguran seperti aku gak nerima karyawan seperti kalian berdua. Pak, kita minta maaf dong Pak. Aku gak butuh maaf kalian. Kalian habis ini ya, kembalikan semua surat lamaran mereka. Anggap aja mereka nggak diterima. Oke. Aku masih berbaik hati nih sama kalian ya. Kalian dipecat ya, tapi nggak aku blacklist nih. Kalau aku blacklist kalian bakalan kesusahan buat cari pekerjaan. Tapi Pak, kamu dapat pekerjaan dari mana lagi Pak? Gini ya, kalau kamu sopan ya, aku nggak bakalan ngelakuin hal seperti ini sama kalian. Kalian berdua ini nggak sopan banget tau. Aku nggak pernah ya ngajarin karyawan-karyawan aku buat gak sopan sama orang lain. Kalian loh menghina aku tadi. Aku ini yang bakalan gaji kalian. Iya Pak, kita kan nggak tahu Pak. Oh, kalau misalkan kamu tahu ya, kalau misalkan sama orang lain, kamu bakalan berperilaku seperti itu. Ingat, kamu pakai pakaian kayak gini ya,
buat kerja di sini, bukan buat menghina orang lain. Kalau pakaian kalian cuma buat digunakan untuk menghina orang lain, ya aku nggak mau. Udah, ini pembelajaran buat kalian. Aku pecat hari ini juga. Udah, pergi. Bawa mereka. Yan. Baik. Aku minta maaf, Put, karena aku udah marah-marah sama teman kamu. Tapi mereka udah kelewatan banget, Put. Ya gak apa-apa kok, dia duluan yang salah. Ya udah, kalau gitu, karena memang niatku hari ini mau kenalan sama karyawan baru. Karena aku udah kenal sama kamu, Put. Jadi kita ngobrol di dalam aja, Put. Baik, Bos Bayu. Ayo.